Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukrillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca sebuah buku penelitian dari negara Inggris terhadap negara Islam ketika zaman negara Utsmani. Mengapa anak-anak seorang Muslim di masa itu termasuk anak yang hebat, pintar, cerdas dan pengetahuannya cukup banyak. Ternyata habis mereka teliti, orang Islam membiasakan anaknya sejak 3 tahun sampai usia 6 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dari usia 6 tahun sampai ke 7 tahun sudah bisa menghafal Alfiyat Ibnu Malik dalam ilmu Nahwu dan Saraf. Hampir 1000 kata syair di dalamnya. Ini merupakan bagaimana umat Islam di masa zaman Utsmani memperhatikan pendidikan. Dan inilah yang diperlukan kita tanamkan ketika kita mendidik anak kita. Mulai dari menghafal Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kan dinamakan Bulanul Quran karena Al-Quran turunnya di bulan suci Ramadan. Termasuk kita membiasakan anak kita untuk berpuasa walaupun setengah hari. Sebagaimana banyak cerita di dalam sejarah As-Salafus Salih melatih anak-anaknya untuk salat, untuk berpuasa, untuk membaca Al-Quran walaupun usia mereka itu di bawah 6 tahun. Bahkan kalau boleh, sebagaimana cara As-Salafus Salih memberikan hadiah semangat untuk anaknya kalau dia berhasil melewati walaupun 1 hari di bulan suci Ramadan untuk berpuasa full. Subhanallah, begitu luar biasa perjuangan seorang salihin, as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in, supaya anak-anak mereka dan anak-anak kita juga mencintai Al-Quran dan mencintai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak apa-apa walaupun kita mendapatkan memberian hadiah bagi mereka agar mereka tetap bersemangat dan itu tidak mengurangi keikhlasan mereka. Kalau kita ingat membaca kitabullah, banyak cerita bagaimana orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail. Cerita seorang salih yang dinamakan Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Memberikan nasihat, memberikan keilmuan, memberikan pendidikan yang begitu istimewa. Dan mereka sebagai orang tua bukan hanya memberikan pendidikan dan nasihat, tapi mereka juga sudah menjadi contoh baik untuk anaknya sendiri. Ada orang berkata, kalau saya melatih anak atau membiasakan anakku untuk berpuasa agar mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang, saya khawatir nanti anakku tidak terbiasa ikhlas atau tidak bisa ikhlas. Harus kita mengerti satu hal. Anak-anak dia tidak mengerti perbedaan ikhlas atau tidak ikhlas. Oleh karena itu, ulama membolehkan walaupun kita memberikan sesuatu yang membuat dia semangat dan suka beribadah, termasuk puasa, termasuk salat, tidak menurani keikhlasan orang tuanya. Dan itu tidak termasuk salah dalam pendidikan. Nanti kalau dia sudah dewasa, sudah mengerti perbedaan ikhlas dan tidak ikhlas, sudah mengerti hal-hal riya dan hal-hal yang tidak riya, baru kita mendidik mereka betul-betul berjuangannya dan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengajarkan mereka sebagaimana mampu menghafal qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Dan bukti tidak perlu kita minta sama anak kita harus berikhlas karena dia tidak mengerti apa itu ikhlas. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak bertanya apakah anakku ikhlas, apakah anakku sudah betul-betul lillahi ta'ala, apakah anakku sudah bersedia lahir dan batin. Itu tidak perlu dibahas karena anak kita belum mengerti bersoalan seperti ini. Oleh karena itu, boleh para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membiasakan anak kita ikut bersama-sama berpuasa bersama-sama walaupun setengah hari. Ketika mau buka puasa, walaupun dia sudah habis zuhur, dia buka puasa duluan, tidak apa-apa. Kita menunggu sampai buka puasa maghrib, kita ajak mereka bersama-sama buka puasa maghrib. Buka puasa ketika kita lagi bersama-sama jamaah di masjid, kita ajak anak-anak kita supaya dia
ikut melihat tradisi bagaimana menjalankan ibadah puasa. Mari kita sama-sama ajak kita ke masjid, jaga tarawih, walaupun 2 rakaat, walaupun dia sebagian dia ikut salat, sebagian dia duduk istirahat, tak apa-apa. Kita bersabar untuk mendidik anak kita agar anak kita benar-benar cinta Islam, cinta Ramadan, cinta Al-Quran dan cinta berpuasa. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan taufiknya untuk kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq wal aqwal wal a'mal la yahdi li ahsanihi illa ant. Wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, anugerahkan bagi kami dan bukakan pintu taufik agar kami selalu beristiqamah Islam iman, istiqamah bertaat kepadamu ya Dzal Jalalul Ikram. Ya Allah, sempurnakan ikhlas kami. Ya Allah, maafkan ketika kami bersalah, maafkan ketika kami banyak kekurangan dalam ibadah kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Dzal Jalalul Ikram, terimalah segala permohonan kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin.